Selamat sore. Sore ini kita bicara strategi bisnis. Sore ini sebagai ilustrasi kita akan bicara mengenai kasus ataupun kejadian bangkrutnya ataupun pilotnya WeWork. Ya, jadi sebagai latar belakang WeWork kita tahu adalah konsep ruang berbagi atau work sharing yang di tahun 2019 digadang-gadang akan jadi satu tech startup yang punya potensi growth paling besar. Ya. Jadi di tahun 2019 itu WeWork sempat punya valuasi 49 miliar US dollar. Kemudian kita tahu ada kegaduhan di pasar finansial yang terjadi pada saat WeWork pada 2019 itu akan IPO, sehingga IPO-nya terhambat. Value-nya kemudian turun drastis sehingga pada saat 2021 ketika IPO-nya dipaksakan lagi, nilainya sudah tidak lagi setinggi itu. Dia hanya bisa IPO dengan nilai 9 miliar US dollar ya, itu lewat SPAC ya, lewat Special Purpose Acquisition Company ya, perusahaan cangkang yang sengaja dibuat untuk menampung backdoor listing ya di bursa Amerika itu umum skema itu. Dan kemudian 2 minggu yang lalu WeWork secara dramatis dari 47 di 2019, 29 billion di 2021, 2023 2 minggu yang lalu WeWork masuk dalam kebangkrutan dengan nilai yang hampir nol ya, dan punya kewajiban 19 miliar US dollar. Jadi dari 47 sampai 0 dalam waktu 4 tahun itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari situ, dan sore ini kita akan coba ambil sedikit bagian dari kejatuhan WeWork itu sebagai ilustrasi untuk topik strategi bisnis yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi apa yang menyebabkan kejatuhan WeWork dengan kecepatan yang begitu tinggi seperti meteorit yang jatuh ke bumi? Ya, beberapa analis sudah membuat analisa, kita bisa lihat di berbagai media, berbagai sumber ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, analisa yang dibuat itu rata-rata seperti menyebutkan bahwa investment yang dilakukan di WeWork ini tidak justified dengan revenue yang didapat. Terus ada juga yang melihat kecepatan pertumbuhan ataupun growth trajektorinya WeWork ini terlalu cepat dan dibiayai oleh sumber-sumber pembiayaan yang sangat berisiko ya. Itu benar mungkin ya. Tapi kalau menurut pandangan kami itu benar, tapi mungkin tidak tepat ya, karena analisa-analisa tadi dibuat dengan asumsi dasar dan pisau analisa business as usual ya, padahal WeWork ini bukan business as usual, ini bisnis yang sama sekali berbeda ya. Jadi di mana perbedaannya? Nah, perbedaan utamanya adalah sedari awal memang WeWork ini oleh foundernya ya, Adam Neumann dan istrinya Rebecca ya. Jadi Adam Neumann dan Rebecca ini sebetulnya kalau dilihat profilnya lebih tepat sebagai profil superstar, rockstar ya, daripada businessman. Dan mereka lebih tepat sebagai rockstar ya, sangat penuh sensasi, sangat penuh aktivitas-aktivitas yang sangat pop ya, sangat seperti gaya hidupnya persis seperti rockstar ya. Jadi oleh Adam Neumann, WeWork itu memang diposisikan sebagai tempat kerja berbagi yang tidak sama dengan tempat kerja berbagi yang lain. Ya, jadi di mana perbedaannya? Dia sengaja membuat WeWork ini seperti tempat kerja satu-satunya di dunia yang dibuat dengan desain yang sangat modern, sophisticated, dan mengambil lokasi-lokasi yang sangat prime di seluruh tempat di dunia. Jadi spot-spot yang diambil oleh WeWork ini bukan spot yang umum digunakan oleh ruang berbagi yang lain ya. Kalau ruang berbagi yang lain banyak mengambil tempat, misalnya yang umum adalah kelebihan space di beberapa ruang perkantoran ataupun ruang komersial yang tidak terpakai ya, itu diambil karena pertimbangannya adalah mereka bisa dapat bargain untuk ambil space di situ. Tapi WeWork nggak, dia justru dari awal dia ambil itu karena memang dia memposisikan WeWork ini sebagai, sekali lagi, tempat ruang kerja berbagi yang nggak ada duanya. Dan untuk itu harus diperlukan adanya HIP ya, HIP atau kegilaan sesaat. Dan kegilaan sesaat itu ya tadi yang dibilang antara lain muncul dari gaya hidupnya
Adam Newman dan Rebecca. Nah, kalau mau lihat detail seperti apa mereka itu ya, couples itu hidup ya, ada film dokumenter 2021 ya, The Making and Breaking of US Dollar 47 Billion Startup ya, itu di streaming, ada di Hulu kalau nggak salah, di Disney Plus ya. Tapi itu dokumenter ya. Yang lebih seru sebetulnya kalau mau lihat mengenai seperti apa gaya hidup foundernya WeWork adalah di Apple TV 2022 ada series namanya We Crash ya. Itu ada 8 series ya. Itu di situ Adam Newman diperankan oleh Jared Leto, kemudian Rebecca Newman diperankan oleh Anne Hathaway. Itu betul-betul bisa menggambarkan seperti apa couples itu menjalani gaya hidupnya dan seperti apa mereka mengelevate ataupun membawa WeWork ke dalam value yang kemudian oleh mereka dijadi positioning sebagai tempat bekerja bersama yang berbagi yang sangat urban ya, kemudian semarak ya, vibran, kemudian sophisticated, modern, trendsetter, sehingga mereka bisa charge harga rentnya yang jauh lebih mahal dari semua tempat yang lain. Dan dalam bisnis modelnya WeWork di awal itu seperti itu, makanya ketemu angka 47 billion. Nah, ketika di 2019 beberapa investor awalnya WeWork itu justru ragu-ragu dengan nilai 47 itu, maka sebetulnya disitulah pecahnya bubblesnya HIP itu pecah ya. Jadi kalau udah pecah begitu, nggak ada lagi yang lihat WeWork itu sebagai tempat bekerja seperti yang awalnya awalnya di positioning atau awalnya dituju ya. Sehingga kalau sudah begitu tentu rent yang dipasang dengan harga premium itu tidak akan bisa dijual. Artinya nggak ada, nobody will pay for it, nggak ada akan membayar itu ya. Jadi sebagai contoh di Jakarta itu WeWork punya office di Office 8 di Senopati ya. Itu kita tahu Office 8 itu tempat yang sangat ultra premium ya. Jadi bayangkan aja kalau ada workspace di situ, itu kan pasti konsepnya beda. Karena kalau konsep workspace yang umum pasti nggak akan pilih tempat di situ. Nah, di semua tempat ini seperti itu. Jadi pelajaran dari kejatuhan WeWork ini, kalau dari sisi WeWorknya sendiri adalah yang pertama, bisnis yang ditopang oleh HIP atau kegilaan sesaat itu nggak boleh berhenti di satu titiknya. Jadi kalau kita lihat di 2019 itu, ketika para investor awalnya WeWork itu mulai ragu-ragu sendiri atas nilai valuasinya ya, padahal mereka sendiri yang buat kan ya. Kalau kita tahu kalau di startup itu kan nilai valuasi itu kan yang buat kan adalah investornya sendiri kan, karena di startup itu kan valuasi adalah seperti bubble by design. Mereka membuat itu sebagai bubble untuk menarik investor yang dimasukkan. Nah, awalnya mereka pasang angka 47 billion ya, investor ya, dalam hal ini venture capital dan Adam Newman tentunya the founder. Belakangan ragu-ragu sendiri, sehingga kemudian IPO gagal, Masayoshi Son sempat masuk tapi kemudian juga keluar lagi. Tapi intinya itu nggak bisa ditolong lagi. Ketika HIP itu pecah ya, nggak bisa ditolong lagi, dia akan bergerak turun dengan trajektori yang sangat tajam ya. Jadi ini analoginya, kalau saya pakai analoginya seperti kalau pesawat mau take off ya, begitu dia udah sampai V1 ya, kecepatan V1, sebelum V1 V2 nanti rotate ya, V1 V2 itu nanti udah terangkat rodanya. Di V1 dalam keadaan apapun itu pesawat, kalau dia membatalkan take off ya, aborted take off, maka itu tingkat terjadinya kecelakaan ataupun tingkat terjadinya situasi berbahaya itu sangat tinggi ya. Jadi nggak ada cara lain, harus dipaksakan naik. Jadi 2019 itu sebetulnya WeWork sudah sampai posisi itu, tapi kemudian kan kita tahu dia aborted ya, dan the rest is history. Jadi kalau kita bangun bisnis dengan disokong oleh HIP atau kegilaan itu, nggak bisa nggak, memang harus terus jalan dan jangan berhenti. Yang kedua, konsepnya bisnis WeWork dari awal yang kita sebutkan tadi, sebetulnya mereka tidak menjual ruang bekerja. Yang mereka jual itu kan adalah satu gaya hidup, satu lifestyle ya, satu seperti impian, gaya hidup impian yang dijual kepada orang, sehingga orang itu ketika datang ke situ mereka tidak merasa membayar
tempat bekerja bersama, tapi mereka membayar untuk menjadi bagian dari gaya hidup yang tadi, gaya hidup yang sangat urban, vibran, ya, kemudian trendsetter, sangat modern. Itu gaya hidup itu kan perlu juga untuk banyak orang ya, karena kita sekarang ini kan banyak disebutkan dengan simbol-simbol gaya hidup yang seakan-akan dianggap sebagai mencerminkan kesejahteraan ataupun kesehatan ekonomi ataupun kesehatan mental ya. Jadi itu memang ditujukan untuk menangkap atau mengcapture market di situ, dan nggak ada yang salah ya. Yang salah adalah kalau mimpi itu nggak bisa dipertahankan, maka bisnisnya nggak bisa jalan, udah pasti. Jadi sekali kita memang memutuskan untuk menjual mimpi dalam hal to WeWork, maka at any time, at any cost, mimpi itu harus dijaga. Nah, analoginya yang lebih sederhana seperti misalnya coffee shop Starbucks ya. Coffee shop Starbucks kan dalam gradasi yang lebih rendah kan juga dianggap sebagai bagian dari satu simbol gaya hidup yang mencerminkan kelas masyarakat tertentu ya. Urban, modern, profesional ya, kemudian yang hip ya. Jadi itu adalah label-label yang untuk sebagian kalangan memang diperlukan ya, untuk baik untuk keperluan profesional, kemudian emosional atau apapun, nggak ada yang salah dengan itu ya. Nah, kalau kita ambil Starbucks sebagai contoh, a cup of coffee di Starbucks ya, rata-rata itu kalau dilihat dari literatur ya, cost of goods sold-nya atau biaya untuk membuat satu kopi yang dijual kepada customer ya, jadi itu udah termasuk semuanya tuh cost of goods sold ya, selain kopi dan baristanya, itu udah masuk rentnya, udah masuk rent tempatnya ya, udah masuk advertisingnya, marketingnya, itu hanya antara 20-30%, nggak lebih dari itu. Artinya dengan gaya hidup yang dijual oleh Starbucks itu mereka punya 70% profit margin. Luar biasa kan? Jadi memang kalau kita menjual sesuatu komoditi ya, bisnis ataupun service yang tidak merupakan, yang tidak dikomoditize, yang tidak menjadi komoditi seperti kopi Starbucks, maka margin pula bisa kita ambil. Tapi kalau kita jual kopi hanya sebagai as a coffee, tentu kita nggak bisa ambil itu, karena margin itu hanya muncul sebagai yang namanya premium margin on top of margin yang umum dari bisnis jenisnya. Jadi karena itu kalau kita pakai konsep yang tadi dipakai di Starbucks ya, karena kita juga gaya hidup, maka itu harus dipertahankan ya. Artinya misalnya Starbucks itu dia harus milih tempat, pasti dia nggak pilih tempat yang tidak sesuai dengan atribut yang ingin dia dapat ya. Jadi dia harus pilih tempat yang pasti bukan tempat yang lo udah pasti nggak ya, tapi yang lo average pun nggak, pasti harus lebih tinggi, karena itu semua menunjang image yang akan dipasarkan, jadi menunjang produk yang akan dijual. Nah, ini juga berlaku buat bisnis apapun ya. Jadi kalau kita udah mau masuk ke bisnis premium, di mana yang kita jual itu bukan lagi hanya sekedar produk ya. Kalau cuma sekedar produk itu namanya komoditi ya. Maka kita harus lihat mimpi apa yang kita jual, satu. Yang kedua, kita harus pertahankan mimpi itu harus selalu ada ya. Jadi kalau dalam contoh yang lain, ada tempat makan ya, dining place yang dari awal memang memposisikan dirinya sebagai place to meet ya. Jadi makanannya sendiri kurang begitu enak, entah memang tidak bisa bikin makanan yang enak atau memang sengaja, ataupun nggak perlu makanan enak, yang penting tempatnya. Nah, itu nggak ada yang salah, tapi konsekuensinya itu harus at any time diupdate terus, karena yang namanya tempat-tempat yang hip itu highly interesting place itu ya, itu kan cepat muternya ya. Jadi kalau memang konsep begitu nggak ada yang salah ya. Jadi nggak perlu fokus cari chef yang bisa bikin makanan enak, nggak perlu. Yang penting dia bikin tempatnya hip terus. Itu kalau memang yang dituju seperti itu. Tapi kalau dari awal makanannya yang dituju adalah a place for meal, is a place di mana makanannya enak, ya dari awal ya fokusnya di situ aja. Jadi sekali lagi bahwa dalam strategi bisnis ini yang paling penting adalah kita tahu dengan pasti apa yang kita jual ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus membuat perencanaan yang sangat matang bahwa at any time
nilai ataupun value yang kita jual itu harus kita jaga terus ya. Kalau yang dijaga itu yang dijual itu adalah mimpi, harus dibuat mimpinya itu ada terus ya. Kalau yang jual itu adalah quality produk, harus dijaga supaya kualitas produknya terjaga terus. Jadi itu kira-kira yang akan ataupun yang bisa kita bahas dalam segmen strategi bisnis sore ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.